Jika negara Jepang dikenal dengan negara tempat matahari terbit, maka negara ini dikenal dengan negara tempat matahari terbenam. Negara ini terletak di wilayah tanah Maghreb atau dikenal sebagai Afrika Barat Laut. Negara ini mempunyai peninggalan sejarah dan budaya yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, mulai dari situs arkeologi peninggalan Romawi, kota-kota tua yang dibangun pada abad pertengahan, dan juga ibu kota dari negara ini. Negara ini juga merupakan negara produsen fosfat terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat. Fosfat merupakan mineral yang digunakan di bidang pertanian dan industri bahan kimia. Penasaran dengan negara ini? Inilah sedikit informasi tentang negara Maroko. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Maroko atau Kerajaan Maroko adalah negara monarki konstitusional parlementer yang dipimpin oleh seorang raja dan dibantu oleh Perdana Menteri dalam menjalankan pemerintahan. Maroko terletak di wilayah Maghreb bagian Afrika Utara. Wilayah Maghreb dikenal sebagai Afrika Barat Laut, yang merupakan subregion dari Afrika Utara yang secara efektif adalah bagian barat dunia Arab atau negara-negara Arab yang sebagian besarnya adalah negara dengan mayoritas Muslim. Maroko adalah negara yang mempunyai garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Sementara di darat, negara ini berbatasan dengan negara Aljazair di bagian timur dan Sahara Barat di sebelah selatan. Luas wilayah dari negara Maroko adalah sekitar 446.550 km persegi. Luas wilayah tersebut dengan catatan jika wilayah Sahara Barat tidak diikut sertakan. Karena sampai hari ini kasus persengketaan Maroko atas wilayah Sahara Barat belum dapat diselesaikan. Negara dengan kota Rabat sebagai ibu kota negaranya ini dihuni oleh sekitar 36.472.000 jiwa, di mana sekitar 99% dari warga negaranya beragama Islam. Bahasa Arab, Amazigh, dan bahasa Prancis adalah bahasa resmi dan bahasa sehari-hari yang dipakai di negara Maroko. Ekonomi negara ini dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Selain dari sektor jasa yang menyumbang sekitar setengah dari PDB, industri dan pertambangan juga berkontribusi pada perekonomian di negara Maroko. Dan salah satunya adalah menjadikan Maroko merupakan negara penghasil fosfat terbesar ketiga dunia. Namun hal tersebut membuat fluktuasi harga fosfat di pasar internasional sangat mempengaruhi perekonomian di negara Maroko. Dan mata uang resmi dari negara Maroko adalah dirham Maroko. Sejarah Maroko. Wilayah Maroko adalah bagian dari Kekaisaran Kartago kuno, kekaisaran yang menguasai sebagian besar tanah Maghreb. Kemudian menjadi bagian dari Kerajaan Berber pada sekitar tahun 225 sebelum Masehi di bawah kekuasaan Raja Baga. Pada tahun 33 sampai 44 sebelum Masehi, Kaisar Claudius dari Kekaisaran Romawi menganeksasi wilayah ini secara langsung sebagai bagian dari provinsi Romawi di bawah gubernur kekaisaran. Pada pertengahan abad ke-7, penaklukan Muslim ke Bizantium yang dikendalikan wilayah Afrika Utara. Penaklukan wilayah Maghreb dimulai pada tahun 647 sampai 709 Masehi yang menyebabkan Kekaisaran Bizantium kehilangan benteng terakhirnya di wilayah tersebut. Di bawah kekuasaan Islam pada saat itu, wilayah Maroko pada awalnya diorganisasi sebagai provinsi tambahan dari Ifriqiya yang dipimpin oleh seorang gubernur lokal yang ditunjuk oleh gubernur Muslim. Suku-suku Berber di wilayah tersebut mengadopsi Islam, tetapi tetap mempertahankan hukum adat mereka. Pada tahun 740 Masehi didorong oleh hasutan dari kaum Quraisy, penduduk asli Berber melakukan pemberontakan melawan Kekhalifahan Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Pemberontakan dimulai di antara suku-suku Berber di Maroko Barat dan menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah. Meskipun pemberontakan mereda pada tahun 742 dan tidak menyebar ke wilayah yang lebih luas, penguasa Bani Umayyah yang kemudian diteruskan oleh Bani Abbasiyah tidak dapat mengambil alih kembali wilayah Maroko. Setelah lepas dari kekhalifahan, wilayah Maroko kemudian terpecah menjadi beberapa negeri Berber yang merdeka seperti Bokwata, Sijil Masa, dan Nekor. Selain itu ada juga Tielemensien dan Taher yang sekarang menjadi wilayah Aljazair Barat.
Orang-orang Berber kemudian membentuk versi Islam mereka sendiri. Seperti Bani Irfan yang mempertahankan hubungan mereka dengan kaum Khawarij radikal, ada pula yang kemudian membangun keyakinan sinkretis baru, yaitu penggabungan agama Islam dengan kepercayaan-kepercayaan lain dari leluhur mereka. Sejak abad ke-11 di bawah dinasti Almoravid dan dinasti Almohad, Maroko mendominasi wilayah Maghreb hingga ke wilayah Andalusia atau semenanjung Iberia. Pada abad ke-13, wilayah Maroko dikuasai oleh dinasti Mariniyah setelah berhasil menggulingkan dinasti Almohad pada tahun 1244. Pada abad ke-14, mereka mendukung kerajaan Granada di Andalusia dalam upayanya untuk menduduki wilayah Selat Gibraltar, yang kemudian dikalahkan oleh pasukan dari Raja Alfonso XI dari Kastilia pada pertempuran Rio Salado atau pertempuran Tarifa. Pada tahun 1549, wilayah Maroko dikuasai oleh dinasti Saadi. Di bawah kepemimpinan dinasti ini, Maroko mengusir serbuan dari Kekaisaran Ottoman dan juga invasi Portugis pada pertempuran Sar el Kebir atau dikenal juga sebagai Battle of Three Kings pada tahun 1578. Di tahun 1631, Maroko berada di bawah kekuasaan dinasti Alawid. Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui putrinya Fatimah Az-Zahra. Di bawah kekuasaannya, Maroko menghadapi agresi dari Spanyol dan sekutu Kekaisaran Ottoman. Di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad III pada tahun 1757 sampai tahun 1790, wilayah Maroko dipersatukan dengan suku-suku yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, wilayah Maroko juga diizinkan untuk mempertahankan otonomi mereka. Dan pada tanggal 20 Desember tahun 1777, Maroko adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Amerika Serikat yang baru saja merdeka. Lokasinya yang strategis di dekat mulut Mediterania membuat wilayah Afrika Barat Laut semakin dihargai karena potensinya untuk kolonialisasi oleh Eropa. Pada tahun 1912, wilayah Maroko dibagi menjadi protektorat Prancis dan Spanyol. Antara tahun 1921 dan tahun 1926 terjadi konflik bersenjata antara kekuasaan kolonial Spanyol dengan suku-suku Berber di Rif, sebuah wilayah di pegunungan Maroko yang menyebabkan terbentuknya Republik Rif. Dalam perang ini, pihak kolonial mengalami kekalahan dan kehilangan sekitar 13.000 personil tentaranya, hingga kemudian Prancis membantu Spanyol untuk menekan pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Rif. Pada tahun 1944, Partai Istiqlal atau Partai Kemerdekaan, partai yang didirikan untuk menekan kemerdekaan, memberikan sebagian besar kepemimpinan kepada gerakan nasionalis, merilis sebuah manifesto yang menuntut kemerdekaan penuh, penyatuan kembali nasional, dan konstitusi yang demokratis. Manifesto tersebut disetujui oleh Sultan Muhammad V sebelum kemudian diserahkan kepada Jenderal Prancis. Pada akhir 1955, Sultan Muhammad V berhasil menegosiasikan pemulihan bertahap kemerdekaan Maroko dalam rangka saling ketergantungan antara Prancis dan Maroko. Sang Sultan setuju untuk melembagakan reformasi yang akan merubah Maroko menjadi monarki konstitusional dengan bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada tanggal 7 April tahun 1956, Prancis secara resmi melepaskan protektoratnya di wilayah Maroko yang menandai kemerdekaan dari negara Maroko. Penghapusan protektorat Spanyol dan pengakuan kemerdekaan Maroko oleh Spanyol dinegosiasikan secara terpisah dan dibuat final dalam deklarasi bersama. Melalui perjanjian ini, kendali Maroko atas daerah-daerah yang dikuasai oleh Spanyol dipulihkan, kecuali wilayah Ceuta dan Melilla yang tetap menjadi daerah kekuasaan Spanyol. Itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Maroko. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara Maroko, berikut adalah 17 fakta tentang negara Maroko. Nama dari negara Maroko diambil dari nama kota Marrakech yang dalam bahasa Berber, kata Marrakech mempunyai arti tanah Allah. Penduduk awal dari wilayah yang saat ini bernama Maroko adalah orang-orang yang meninggalkan wilayah Sahara yang mengering dan menjadi gurun. Mereka pergi ke pegunungan Atlas dan kemudian ke wilayah pesisir. Kemudian orang-orang ini menciptakan akar kebudayaan Emezigh atau Berber. Sistem hukum yang ada di negara Maroko didasarkan pada hukum Islam serta hukum sipil Spanyol dan Prancis. Pada tanggal 30 Juli adalah hari nasional di negara Maroko yang diperingati sebagai hari tahta, yaitu hari ketika raja mereka naik tahta.
Kunjungan Presiden Soekarno ke kota Rabat pada tanggal 2 Mei tahun 1960 adalah kunjungan kepala negara pertama di dunia ke Maroko pasca kemerdekaan. Kunjungan itu mendapat sambutan hangat dari Raja Mohammed V dan rakyat Maroko. Presiden Soekarno dianggap sebagai pemimpin revolusi dunia yang membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Negara Maroko menggunakan nama Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno di sebuah rue atau sebuah nama jalan. Jalan tersebut berada di kota Rabat, ibu kota Maroko. Orang Maroko menyebutnya sebagai Rue Soekarno. Jalan tersebut berada di sebelah kantor pos di pusat kota, tidak jauh dari stasiun kereta Casa Voyager. Penghormatan terhadap tokoh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini berawal dari jasa Soekarno menggalang kekuatan negara-negara dunia dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 yang dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat. Peran besar Soekarno inilah yang kemudian memberikan dampak pada kemerdekaan Maroko pada tanggal 2 Maret tahun 1956 dari kolonial Prancis. Dan setelah itu Soekarno menjadi presiden pertama dari negara lain yang mengunjungi Maroko setelah kemerdekaan negara Maroko. Ekonomi negara Maroko adalah yang terbesar kelima di benua Afrika. Setengah dari ekonomi Maroko adalah dari sektor jasa, terutama pariwisata. Selain sektor lainnya seperti tambang dan pertanian serta ekspor ikan dan makanan laut. Buah jeruk adalah salah satu ekspor utama dari negara Maroko. Jeruk merupakan buah yang banyak tumbuh di negara Maroko seperti jeruk keprok, clementine, dan jeruk mandarin. Meskipun ekspor kurma Maroko terbilang relatif kecil dibanding dengan negara eksportir kurma lainnya, namun lebih dari 112.000 ton kurma diekspor dari negara ini setiap tahunnya. Universitas Al-Qarawin adalah sebuah universitas dan pusat studi teologi Islam. Universitas ini diakui sebagai salah satu universitas tertua yang masih ada di dunia, yang didirikan sejak tahun 858 Masehi. Kota Sefsaun adalah salah satu kota yang indah dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Karena bangunan di kota ini semuanya dicat dengan warna biru yang mampu memberikan nuansa berbeda di kota ini. Kota Volubles adalah kota tua peninggalan peradaban Romawi yang dibangun sejak abad ketiga sebelum Masehi. Berdiri di atas area seluas 40 hektar, kota Volubles saat ini menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Kota Rabat selain sebagai ibu kota Maroko adalah kota bersejarah dengan peninggalan benteng-bentengnya dan juga peninggalan arsitektur Islam dan kolonial Prancis. Kota ini juga merupakan salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Masjid Hasan II di kota Casablanca adalah masjid terbesar ke-7 di dunia. Masjid ini dibangun pada tahun 1986 sampai tahun 1993. Masjid Hasan II mempunyai kapasitas sekitar 25.000 jamaah dan ditambah lagi dengan pelataran masjid yang mampu menampung sekitar 80.000 jamaah. Meskipun dikenal dengan negara yang mempunyai gurun, Maroko juga mempunyai tempat bermain ski ataupun snowboarding. Tempat tersebut adalah Oukaïmeden, sebuah resort ski alami yang terkenal di negara Maroko. Di negara Maroko terdapat pohon kambing. Pohon tersebut dipenuhi oleh kambing yang bertengger di atas pohon. Menurut informasi, fenomena pohon kambing ini digunakan sebagai daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke negara Maroko. Pohon kambing ini disebut sebagai pohon argan. Itulah tadi sedikit rangkuman tentang negara Maroko. Negara gurun tetapi mempunyai arti penting untuk wilayah sekitarnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.